حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan fidyatul mahzurat. Fidyah tatkala melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Disebutkan bahwasannya fidyah tatkala melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram terbagi beberapa macam. Yang pertama mahzuratut taraffuh, larangan-larangan yang bersifatnya taraffuh, dandan atau berhias, mencakup memotong rambut, memotong kuku atau mencukur rambut, menutup kepala, menggunakan parfum atau menggunakan pakaian yang berjahit, lubsul makhit. Ini semua pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Mereka para ulama berdalil dengan hadis tentang kisahnya Ka'ab ibni Ujrah radhiyallahu anhu ketika beliau ihram pada saat umrah. Di kepala beliau ada kutu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ayu'dzika hawa murasika, apakah engkau merasa terganggu dengan hama yang ada di kepalamu, yaitu kutu? Pada waktu itu kata Ka'ab ibnu Ujrah, wal qamlu yatanatharu ala wajhi, kutu itu sampai berjalan-jalan di wajah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab ibnu Ujrah, fahlik, silakan engkau cukur rambut kepalamu tersebut, padahal belum saatnya bercukur. Namun Nabi SAW memberikan izin kepada beliau, rukhsah untuk mencukur rambut. Namun ada konsekuensinya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau rambut itu dicukur, ya maka ada konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya? Kata Nabi SAW, sum salasata ayyam au at'im sittata masakin awin suk nasikatan. Silakan engkau cukur rambut kepalamu, namun konsekuensinya engkau puasa 3 hari atau engkau ngasih makan 6 orang miskin, atau engkau memotong hewan sebagai penggantinya, ya, dibagikan ke fuqara ahli Mekah. Makanya disebutkan dzabhus syah fil haram, motong kambing di wilayah haram tersebut, wa tuwazza' ala fuqara'il haram. Atau yang kedua, it'am sittati masakin, ngasih makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau mutafarriqah, terpisah. Enggak mesti berturut, enggak mesti terpisah. Intinya bebas lah, bebas. Ya, ini mahzuratut taraffuh. Kemudian yang kedua, mahzurat fidyah berkaitan dengan mubasyaratur rajuli lil mar'a dunal farji, anzal aw lam yunzil. Maka dia juga punya kewajiban bayar fidyah menurut jumhur, salah satu dari 3 fidyah yang pertama tadi. Bisa jadi dengan cara menyembelih hewan dam, atau it'am sittati masakin au siyam salasati ayyam. Kemudian fidyah yang ketiga, fidyah jaza'is said, fidyah jaza'as said. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bentuknya kata Allah Azza wa Jalla, fajaza'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum hadyan balighal ka'bah au kafaratu ta'amu masakin au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dia memotong hewan yang setara, yang semisal dengan hewan yang diburu tersebut, atau yang disebutkan oleh para ulama bisa mukhayyar, ya, mukhayyar. Bagaimana mukhayyarnya? Disebutkan bisa menyembelih hewan yang semisalnya, atau yuqawwam as-said biqimah, dinilai berapa kira-kira hewan tersebut, lalu dibelikan makanan, wa yuwazza' ala fuqara'il haram, atau dia berpuasa sebagai pengganti it'am tersebut. Ini yang disebutkan oleh jumhur ulama. Yang keempat, mahzurat aqdin nikah. Nah, untuk mahzur aqdin nikah ini tidak ada fidyah, namun akad fasid. Kalau semata-mata akad nikah itu tidak ada fidyah, namun aqduhu fasid. Adapun jima juga disebutkan ini merupakan mahzurat al-ihram. Kalau dia berjima sebelum tahallul awal, maka alaihi badanah, yaitu onta, bil ijma', itu digolongkan mufsidat al-hajj, ya. Fahadhi fidyah fi mahdzuratil ihram. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh, man fa'ala al-mahdzurat nasiyan au jahilan au mukrahan. Kata beliau, man fa'ala syai'an min mahdzuratil ihram nasiyan au jahilan au mukrahan fala syai'a alaihi sawa'un kana saidan au jima'an au ghairahuma wa sawa'un kana fihi itlafun au lam yakun fihi itlaf. Beliau, kata Syekh Muhammad Ba Musa, barang siapa yang melakukan satu saja dari larangan-larangan ihram tersebut dikarenakan lupa, atau karena tidak tahu ilmunya, atau dikarenakan mukroh, terpaksa, ya, atau dipaksa, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa bagi dia, baik dalam bentuk berburu, atau dalam bentuk jima, atau yang selainnya, atau dalam bentuk misalkan kepalanya dicukur oleh orang, rambutnya dicabut oleh orang, dipotong oleh orang lain, bukan keinginan dia, ada orang yang sengaja ngisengi dia, maka itu tidak ada fidyah bagi dia. Wasawun kana fi itlaf am lam yakun fi itlaf, baik padanya ada itlaf ataupun tidak ada itlaf sama sekali. Itlaf itu maksudnya ada yang dirusak ataupun tidak ada yang dirusak sama sekali. Jelas ya? Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Ini merupakan mazhab al-Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad, juga mazhab para ulama salaf seperti Atha bin Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, dan juga para ulama di zaman sekarang seperti Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim sebagaimana dalam Majmu' Fatawa Syekh rahimahullah, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana dalam Syarhul Mumti', dan juga Syekh Muqbil sebagaimana dalam kitab Min Fiqhil Imamil Wadi'i, dan juga Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi rahimahullah sebagaimana dalam Syarah Sahih Muslim karya beliau, dan juga Al-Lajnah Daimah serta para ulama yang lainnya. Jelas? Intinya siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram dikarenakan nasiyan au jahilan au mukrahan fala syai'a alaihi wallahu a'lam. Kemudian la'alla nakhtim hadzal kitab fi hadhil lailah insyaallah taala. Mungkin kita akan menghatamkan buku ini di malam hari ini, ya. Qala Syekh hafizahullah taala, mufsidatul hajj, perkara-perkara yang merusak haji. Al-mahdzur al-wahid alladhi yufsidul hajja wa huwa al-jima' qabla at-tahallul al-awwal bil ijma'. Perkara yang dilarang atau satu-satunya perkara yang dilarang yang bisa merusak haji adalah jima' apabila dilakukan sebelum tahallul awal dengan kesepakatan para ulama. Naqala al-ijma' ala fasadil hajj bil wata'i ghairu wahidin min ahli ilmi.
yang menukilkan ijma akan rusaknya haji dengan sebab hubungan suami istri itu banyak di kalangan para ulama. Minhum Ibnul Munzir wa Ibnu Hazmin wa Syarbini wa Ibnu Mufli wa Syinqiti rahmatullahi 'alal jami'. Banyak seperti Al-Imam Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Syarbini, Ibnu Mufli, Syinqiti. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jelas ya? Jadi ada tahallul awal. Apa tahallul awal? Ya. Kemudian jadi di tanggal 10 Dzulhijjah itu ya ikhwan, ada beberapa amalan yang dikerjakan ya. Di antara amalan yang dikerjakan, lempar jamratul aqabah, tawaf ifadah, az-zabhu, nyembelih hadiyu, kemudian tahallul, cukur rambut ya, cukur rambut. Nah, menurut sebagian para ulama, 2 saja dikerjakan dari perkara ini tadi. Misalkan dia sudah nyembelih hadiyu dan sedang tawaf, maka sudah dianggap tahallul awal, seperti itu. Sebagian lagi ada yang mengatakan 3 ya. Naqala al-ijma' ala fasadil hajj bil wat'i ghairu wahidin min ahli al-ilmi minhum Ibnu Munzir wa Ibnu Hazm wa Syarbini wa Ibnu Mufli wa Syinqiti rahmatullahi 'alal jami'. Wa yatarattabu 'ala al-muhrim alladhi jama'a qabla at-tahallul al-awwal 5 umurin, dan berdampak ya, berakibat adanya 5 perkara bagi orang yang muhrim tersebut kalau dia melakukan jima sebelum tahallul awal ya. Kalau dia melakukan jima sebelum tahallul awal, maka akan berdampak pada 5 perkara. Al-amrul awal al-ithmu bin nas wal ijma', dia jatuh pada dosa dengan nas dan juga ijma'. Amman nas fa liqaulihi ta'ala al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Adapun ism bin nas wal ijma', dengan nas dan ijma'. Amman nas fa liqaulihi ta'ala al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qad taqaddama wajhu ad-dalalah min hadhil ayat al-karimah. Wa amal ijma' ala tahrimil wata' halal ihram. Jelas ya? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafasa wala fusuqa. Ar-rafas, apa kata sebagian para ulama? Al-jima'. Ya. Wa amal ijma' ala tahrimil wata' halal ihram faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli al-ilmi minhum Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Rushdin wa Nawawi rahmatullah 'alal jami'. Al-amru tsani fasadul hajj bil ijma'. Konsekuensi kalau ada orang melakukan jima ya, melakukan jima sebelum tahallul awal, maka hajinya akan rusak. Nah, qala al-ijma' ala fasadil hajj bil wata'i ghairu wahidin min ahli ilmi minhum Ibnu Munzir wa Ibnu Hazmin wa Syarbini wa Ibnu Mufli wa Syinqiti rahmatullah 'alal jami'. Al-amru tsalis wujubul mudhi fi nusuk al-fasid wa ikmalihi wa huwa madhhabul jamaahir min as-salaf wal khalaf. Konsekuensi yang kedua, dia tetap melanjutkan nusuk yang rusak tersebut dan menyempurnakannya. Walaupun rusak nusuknya, tapi tetap dia lanjutkan. Namun hajinya rusak. Ini uqubah bagi dia. Nauzubillah ya ikhwan ya. Sudah hajinya fasid, namun tetap dilanjutkan nusuknya tadi. Al-amr rabi' wujubul qada' bil ijma', wajib mengqada' dengan ijma' para ulama. Naqala al-ijma' as-sahih as-sari' ala wujubil qada' ala man afsada hajjahu Ibnu Munzir wa Nawawi wa Syarbini rahmatullah 'alal jami'. Al-amrul khamis al-fidyah wa hiya badana ay naqa aw jamal tuzbah fil haram wa yuwazza' lahmuha ala fuqara'il haram. Konsekuensi dari yang kelima, bayar fidyah. Apa fidyah? Menyembelih badana, yaitu onta, baik onta laki-laki atau onta jantan, onta betina, disembelih di wilayah haram, kemudian dagingnya dibagikan ke fuqara haram,
wa hadza madhhabul jumhur min as-salaf wal khalaf. Wa hadhil khamsa tajri 'ala al-mu'tamir alladhi afsada umratahu bil jima' illa anna 'alaihi syah wa laysa 'alaihi badanah. 5 perkara ini juga berlaku bagi mu'tamir yang merusak umrohnya dengan jima, namun bedanya dia bayarnya syah, kambing, bukan dengan badanah. Difahami? Jadi bedanya, kalau haji bayarnya badanah, onta, kalau umroh yang jima bayarnya apa? Dengan kambing. Wa yakunu fasadul umrah fi halain, dan umrah tersebut dikatakan rusak pada 2 kondisi. Al halul ula idza kana al jima' qabla tawaf. Kalau pada umrah tatkala jima' tersebut dilakukan sebelum tawaf, fatafsudul umrah bil ijma', maka umrah akan rusak dengan kesepakatan para ulama. Kapan? Kalau jima'nya dilakukan sebelum tawaf. Naqala al ijma' ala anna al umrah tafsudu bil jima' qabla tawaf. Ibnu Munzir wa Shinqiti ya, rahimahumullah, yang menukilkan ijma' fasadul umrah qabla tawaf, al-Imam Ibnu Munzir dan juga Shinqiti. Al-halus tsaniyah, kondisi yang kedua, idza kana al-jima' ba'da tawaf wa qabla as-sa'i fatafsudu kadzalik 'inda al-jumhur. Demikian juga apabila jima' dilakukan setelah tawaf sebelum sa'i, maka juga rusak menurut pendapat jumhur. Amma idza jama'a al-mu'tamir ba'da al-intiha' min jami'i arkanil umrah ay ba'da tawaf wa ba'da as-sa'i qabla an yahliq ra'sahu aw yuqassir fala tafsud umratuhu. Adapun kalau seseorang yang umrah tadi jima setelah dia melakukan rukun umrah yang 3, apa rukun umrah? Ihram, tawaf, sa'i. Namun dilakukan setelah melakukan sa'i, sebelum melakukan cukur atau pendekkan rambut, maka umrohnya tidak rusak. Namun apa? Wa alaihi fidyah, kewajiban dia bayar fidyah. Hadza madzhabul jumhur, dan ini pendapatnya jumhur ulama. Ini juga merupakan pendapatnya Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Nurhawai, Ibnu Munzir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan kata Atha bin Abi Rabah, yastaghfirullah taala wala syai'a alaih, kewajiban dia bertaubat dan tidak ada fidyah bagi dia. Ya. Itu yang dikatakan oleh Atha. Namun menurut jumhur dia bayar fidyah, wahya dzabhu syatin li fuqara'il haram, dia menyembelih syah, kambing, dan dibagikan untuk fuqara haram, au it'amu sittati masakin, atau ngasih makan 6 orang miskin, au siyam salasati ayyam, atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Namun sebagian para ulama yang lain seperti Syafi'iyah berpendapat jima yang dilakukan sebelum tahallul, sebelum cukur, juga merusak umrohnya. Kenapa? Karena cukur menurut Syafi'iyah merupakan rukun dari rukun umroh, sehingga wajib bagi dia untuk mengqadha. Ya. Seperti itu. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pembahasan kitab umroh kita ini secara ringkas. Naktafi bihadzal qadar.